Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmiate, kelas C6, Stambuk 150 2018-022, angkatan 2018. Saya akan menjelaskan tentang golongan sulfonamida. Adapun pengertian dari sulfonamida adalah senyawa yang bersifat antimikroba yang merupakan turunan sulfanilamide atau 4 aminobenzen sulfonamida, di mana satu atom H pada gugus sulfonamida diganti atau didistribusi dengan gugus lain. Adapun rumus umumnya yaitu R1 sama dengan H atau sisa asam, R2 sama dengan rantai alifatis atau heterosiklik. Selanjutnya, sifat-sifat umum sulfonamida. Yang pertama, senyawa sulfonamida bersifat amfoter dengan asam mineral HCl akan membentuk garam HCl yang larut dalam air. Dalam suasana basah, NaOH akan membentuk garam yang larut dalam air. Yang kedua, kelarutan. Dalam bentuk bebas umumnya tidak larut atau sangat sukar larut dalam air, ether, dan CHCl3, sedikit larut dalam etanol dan aseton, mudah larut dalam asam mineral encer dan larutan alkali hidroksida. Dalam bentuk garam natrium, mudah larut dalam air, sukar larut dalam pelarut organik. Selanjutnya, mekanisme sulfonamida. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA, agar bakteri dapat berkembang biak. Jika proses pembentukan asam folat terganggu, bakteri tidak akan bisa berkembang biak dengan baik. Selanjutnya, sampel yang saya gunakan yaitu sulfometoxazole, karena sulfometoxazole mempunyai sifat kompetitif antagonis terhadap asam p-aminobenzoat, yaitu dengan menutup perubahan asam p-aminobenzoat, maka akan menjadi koenzim asam dihidrofolat yang merupakan bentuk tereduksi asam folat. Adapun rumus struktur dan pemberian dari sulfometoxazole, di mana serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau, mula-mula tidak berasa lalu agak manis, tidak larut dalam air, ether dan CHCl3 larut dalam 20 bagian etanol, 5 bagian aseton, larut dalam asam mineral, dan larutan alkali hidroksida. Selanjutnya, pengujian sulfonamida. Yang pertama yaitu reaksi diasotasi dengan HNO2 dan beta naftol. Adapun reaksi yang digunakan yaitu larutan NaNO2 1% dalam air, larutan beta naftol 4% dalam NaOH 2N. Adapun cara pengerjaannya yaitu larutkan sedikit sampel dalam HCl2N bila perlu dengan pemanasan. Kemudian ditambahkan 1 tetes larutan NaNO2 dan 1 tetes larutan beta naftol, nanti akan menghasilkan warna merah terang atau merah jingga. Yang kedua, reaksi indofenol, yaitu di mana cara pengerjaannya sedikit zat dilarutkan dalam NaOH2N, kemudian ditambahkan 1 atau 2 mili air dan sedikit fenol kristal, lalu dididihkan dan kemudian didinginkan. Setelah itu ditambahkan sedikit kaporit atau larutan NaCl encer, kemudian akan terbentuk warna tergantung pada zat yang diperiksa. Kemudian yang ketiga, reaksi dengan CuSO4. Adapun reaksi yang digunakan, larutkan CuSO4 1% dalam air,
Adapun cara pengerjaannya yaitu zat dilarutkan dalam sedikit larutan NaOH 0,1 N lalu ditambahkan 1-2 tetes reaksi dengan warna-warna tergantung pada sulfa yang diperiksa. Selanjutnya, identifikasi sulfa metoksasol yang pertama dengan penambahan HNO2 dan beta-naftol akan menghasilkan endapan merah jingga. Yang kedua, reaksi indofenol akan menghasilkan warna kuning emas dengan penambahan larutan CuSO4 akan menghasilkan warna hijau. Ketiga, reaksi Lieberman akan menghasilkan warna kuning. Yang keempat, reaksi Compagnie-Sieveker akan menghasilkan warna ungu biru. Yang kelima, reaksi Lieberman akan menghasilkan warna kuning. Yang keenam, reaksi kristal akan menghasilkan larutan Na2HPO4. Kemudian, kesalahan yang dapat mengakibatkan hasil menjadi tidak sesuai yang diinginkan diantaranya yaitu yang pertama, kurang bersihnya perhatikan dalam membersihkan alat, kurang tepatnya perhatikan dalam menimbang bahan, kurang telitinya perhatikan mengambil larutan dan membaca skala pada gelas ukur, perbedaan volume ukur tiap satu tetes larutan karena berbeda pipet, kurang cepatnya perhatikan dalam memasukkan zat tambahan sehingga kemungkinan akan membuat hasil berbeda, kurang tepatnya perhatikan dalam membaca skala pada buret, perhatikan kurang jeli atau teliti dalam melihat perubahan warna titrat pada saat titik ekivalen.